Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Profesor Nurani dari Detika Nomor 1.7. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan implementasi transformer untuk melakukan grammatical error correction, yaitu memperbaiki kalimat yang memiliki kesalahan pada bahasa menjadi kalimat yang benar secara otomatis. Model ini dibangun menggunakan transformer dengan dataset CFLEK dari Hugging Face. Tahapan yang akan saya lakukan dimulai dari processing data, optimalisasi pembangunan arsitektur transformer, proses training hingga evaluasi model. Untuk yang pertama, import library. Pada saat pertama saya mengimport seluruh library yang dibutuhkan selama proses pembuatan model. Library random digunakan untuk menghasilkan proses acak yang konsisten, kemudian NumPy digunakan untuk operasi numerik, pandas digunakan untuk mengolah dataset dalam bentuk data frame, selanjutnya TensorFlow digunakan sebagai framework utama untuk membangun model transformer. Lalu ada library dataset dari Hugging Face digunakan untuk mengunduh dataset secara otomatis. Terakhir saya mengimport train test split dari scikit-learn untuk membagi dataset menjadi training, validasi, dan testing. Terakhir saya juga menampilkan TensorFlow sehingga seluruh kode diharapkan berjalan pada lingkup yang sesuai. Selanjutnya, saya menetapkan nilai random seed sebesar 42 agar proses pengacakan data selalu menghasilkan urutan yang sama ketika output dijalankan kembali, sehingga proses eksperimen menjadi reproducible atau dapat diulang dengan hasil yang konsisten. Bagian selanjutnya adalah saya mengambil dataset menggunakan fungsi load dataset dari Hugging Face. Di sini, setiap data memiliki dua komponen, yaitu kalimat yang masih salah dan kalimat hasil perbaikannya. Selanjutnya, saya melihat struktur dataset. Dataset yang berhasil diunduh dari Hugging Face dilanjutkan dengan menampilkan struktur dataset menggunakan fungsi print. Terlihat bahwa terdapat validation sebanyak 755 data dan tes sebanyak 748. Karena dataset ini belum menyediakan data training, maka kedua bagian tersebut akan digabung terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian ulang menjadi training, validation, dan testing. Selanjutnya ada dataset. Pada sel selanjutnya saya menggabungkan validation dan tes menjadi satu dataset menggunakan operator penjumlahan list. Setelah digabungkan, total data menjadi 1503 sampel. Jumlah tersebut akan menjadi sumber utama dalam proses pelatihan model transformer. Selanjutnya membuat input dan target. Pada bagian ini saya melakukan proses ekstraksi data. Untuk setiap sampel pada dataset, saya mengambil kolom sentence sebagai input atau kalimat yang masih salah, kemudian saya mengambil correction pertama sebagai target atau jawaban yang benar. Seluruh pasangan input dan target kemudian dimasukkan ke dalam data frame menggunakan pandas sehingga lebih mudah diproses pada data berikutnya. Dilanjut dengan shuffle dan split dataset. Fungsi sample digunakan agar data tidak memiliki urutan tertentu yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran model. Random state tetap menggunakan nilai 42 sehingga hasil pengacakan selalu sama ketika program dijalankan kembali. Selanjutnya, split dataset. Dataset akan dibagi menjadi 3 bagian sebanyak 80% digunakan sebagai data training, 10% sebagai data validasi, dan 10% sisanya dibagi menjadi data testing. Dari hasil pembagian diperoleh 1202 data sebagai data training, 150 data validasi, dan 151 sebagai data testing. Data training digunakan untuk melatih model, data validasi digunakan untuk memantau proses pelatihan agar model tidak mengalami overfitting, sedangkan data testing digunakan untuk mengukur performa model setelah proses pelatihan selesai. Selanjutnya proses tokenisasi. Di sini saya menambahkan token khusus yaitu SOS atau start of sentence dan EOS atau end of sentence pada seluruh kalimat target. Token SOS digunakan sebagai tanda awal decoder untuk menghasilkan kalimat, sedangkan EOS digunakan sebagai tanda bahwa proses prediksi kalimat telah selesai. Penambahan kedua token ini merupakan langkah penting dalam arsitektur sequence to sequence seperti transformer. Selanjutnya saya menampilkan target yang telah dicantumkan SOS dan EOS sebelumnya. Proses selanjutnya yaitu tokenizer. Tokenizer di sini bertugas untuk mengubah setiap kata menjadi bilangan bulat atau integer. Saya menentukan ukurannya sebesar 12.000 kata serta menggunakan token UNK untuk kata yang tidak terdapat pada vocabulary. Tokenizer kemudian mempelajari seluruh kata dari input dan target sehingga terbentuk vocabulary sebanyak 3.875 data. Selanjutnya ada text to sequence. Langkah ini digunakan karena jaringan saraf tidak dapat memproses data berupa teks secara langsung, sehingga setelah proses ini selesai, setiap kalimat telah direpresentasikan dalam bentuk urutan bilangan bulat.
Selanjutnya, menentukan panjang maksimum. Pada bagian kali ini, saya menghitung panjang kalimat maksimum pada data training sebesar 80 token, sedangkan decoder sebesar 79 token. Nilai ini nantinya digunakan saat proses padding sehingga seluruh data memiliki ukuran yang seragam. Sel setelahnya yaitu padding. Pada setiap kalimat memiliki panjang yang berbeda, karena itu saya melakukan padding. Padding ini menambahkan angka 0 pada bagian akhir kalimat yang lebih pendek sehingga seluruh sequence memiliki panjang yang sama. Langkah selanjutnya, TensorFlow dataset. Dataset training diacak kemudian dibagi menjadi batch berukuran 32 data dan menggunakan fitur perfect agar proses pembacaan data menjadi lebih cepat selama training. Langkah ini membantu meningkatkan efisiensi pelatihan model transformer. Sel selanjutnya yaitu cek dataset. Di sini bagian terakhir preprocessing telah dibuat sehingga hasilnya memperlihatkan bahwa ukuran encoder shape sebanyak 32 data dari sequence encoder 80 token, sedangkan decoder shape 32 data dari decoder 79 token. Hasil ini menunjukkan bahwa proses processing telah berhasil dilakukan dan data sudah siap digunakan untuk membangun arsitektur transformer. Proses selanjutnya yaitu positional encoding computation. Transformer di sini tidak membaca data secara berurutan seperti RNN atau LSTM. Semua data diproses secara paralel sehingga model tidak mengetahui urutan posisi setiap kata. Oleh karena itu, dilakukan positional encoding agar model tetap memahami posisional setiap kata di dalam kalimat. Selanjutnya ada depth positional encoding, digunakan untuk memperoleh seluruh nilai sudut. Pada sel selanjutnya terdapat import matplotlib. Library ini digunakan untuk menampilkan visualisasi positional encoding sehingga kita dapat melihat pola sinusoidal yang dihasilkan. Selanjutnya, menguji positional encoding. Saya menentukan panjang maksimum posisi sebesar 50 dan dimensi embedding sebesar 128. Setelah fungsi dijalankan, diperoleh tensor sebesar 128. Ukuran ini menunjukkan terdapat satu matriks positional encoding yang berisi 50 posisi kata dan 128 dimensi embedding. Berikut gambarnya. Selanjutnya adalah visualisasi headmap. Berikut hasil yang diperoleh. Pada sel selanjutnya saya membuat kelas positional encoding. Kelas ini bertugas menambahkan hasil positional encoding lalu dalam embedding data. Dilanjut membuat embedding untuk mengubah setiap token menjadi vektor berdimensi 128. Dilanjut dengan menambahkan positional encoding. Selanjutnya, hyperparameter transformer. Pada sel ini saya menentukan berapa hyperparameter yang digunakan selama pelatihan model. Jumlah encoder dan decoder ditetapkan sebagai 4 layar. Dimensi embedding sebesar 128, jumlah attention sebanyak 8, ukuran pitch 32, feed forward neural network menggunakan 512 neuron, sedangkan nilai dropoutnya sebanyak 0,1. Selanjutnya, ditambahkan dummy input. Dummy ini memiliki bentuk 32 kali 80 kali 128 sesuai dengan ukuran batch panjang sequence dan dimensi embedding. Digunakan untuk memastikan bahwa layar multi-head attention dapat berjalan dengan baik sebelum digunakan pada data sebenarnya. Selanjutnya, multi-head attention digunakan untuk membagi proses perhatian menjadi beberapa head sehingga model dapat mempelajari berbagai hubungan antara kata secara bersamaan. Yang dilakukan sebanyak 2 kali. Pada perbedaannya terletak pada transformer serta optimizer yang digunakan. Hasilnya dapat terlihat pada gambar. Untuk percobaan kedua, transformer sebagai berikut, dan hasilnya dapat dilihat pada layar. Kesimpulan dan perbandingan yang saya dapatkan, model pertama, hasil pelatihan berjalan selama 20 epoch, model mencatat nilai akhir training loss sebesar 5 dan training akurasi sebesar 0,27. Hasil datanya, training loss sebesar 5,2 dan akurasi sebesar 0,26. Hasil inferensi, ketika diuji dengan afirmasi go to school everyday, model menghasilkan prediksi yang kurang koheren yaitu it is to be a lot. Model kedua, di model sebesar 256, DFM 1024 dan 0,15. Pada epoch ke-20, training loss menghasilkan 1,7 dengan menunjukkan training akurasi sampai 0,6. Hasil uji data, tes loss sebesar 4,2, sedangkan tes akurasi 0,45. Karakteristik dataset,
Dataset yang digunakan merupakan tolak ukur yang baik untuk digunakan dalam tugas karena menyediakan pasangan kalimat input dan target data bahasa. Token spesifik di sini sangat penting. Selanjutnya fungsi masking, padding max dan visual look ahead adalah komponen wajib dalam arsitektur transformer. Dampak skalabilitas dimensi, peningkatan ukuran representasi vektor tersembunyi dalam G-model dan feed-forward network expression terbukti memberikan kapasitas ruang semantik yang lebih kaya sehingga model mampu mengidentifikasi serta memperbaiki kesalahan gramatikal yang kompleks dengan lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.